Oke teman-teman, balik lagi sama gue di pembahasan ekonomi mikro. Nah, jadi di part 1 ini, di part 3, di tepat tadi part ketiga, kita di sini bakal ngebahas yang namanya teori dan model teman-teman. Nah, jadi sebenarnya nih, seperti di ilmu pengetahuan lain, ilmu ekonomi pun dia mempunyai satu concern untuk bisa menjelaskan dan untuk bisa memprediksi hal apa yang sedang kita amati atau hal apa yang sedang terjadi, teman-teman. Dan hal itu adalah teori. Teori itu dibentuk untuk hal tersebut. Teori itu dibentuk untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi, untuk menjelaskan apa yang sedang diobservasi berdasarkan dari himpunan dari hukum-hukum dasar yang ada gitu, teman-teman. Berdasarkan dari asumsi-asumsi yang ada sekarang gitu, teman-teman. Dan bisa kita ketahui bahwa misalkan ya, kita di sini punya yang namanya teori permintaan, di mana atau hukum permintaan, di mana apabila suatu permintaan naik, maka otomatis harga pun akan naik dan jumlah yang diminta pun akan naik dengan kondisi ceteris paribus tentunya. Dan kalau misalkan kan tadi kita bilang bahwa teori ini tuh dibentuk atas himpunan hukum-hukum dasar dan asumsi. Maka apabila suatu teori itu tidak sesuai dengan hukum dasarnya, misalkan tidak ceteris paribus, atau misalkan dari hukum permintaan tadi, misalkan di lebaran ini nih harusnya mayoritas permintaan akan suatu barang naik. Namun di masa COVID ini ternyata hal itu berubah. Dan tentunya hukum permintaan yang awal itu tuh tidak berlaku dikarenakan ada pengaruh luar, yaitu pandemi ini sendiri gitu, teman-teman. Oke, dan bagaimana dengan model, teman-teman? Nah, model ini merupakan suatu aplikasi, suatu bentuk bagaimana prediksi dari teori itu bisa dihitung, teman-teman. Jadi misalkan dari sini, dari hukum permintaan tadi atau dari teori permintaan tadi, kita menghitung apabila suatu permintaan meningkat, maka pergerakannya akan seperti apa, teman-teman? Maka hasil akhir akan seperti apa, teman-teman? Nah, itulah fungsinya model. Nah, sekarang di sini kita sedang melihat apa sih model itu. Ini dia model. Model bisa berbentuk seperti ini, teman-teman. Grafik demand supply, kurva demand supply seperti biasa. Dan masih banyak bentuk model-model lainnya, dan bisa kalian searching lagi macam-macam teori dan model di ilmu ekonomi. Dan ya gitu, teman-teman. Bisa komen kalau masih kurang jelas di bawah. Dan like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan jangan lupa share ke teman-teman ya. Ciao.